Orang-orang muslim dia penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah Subhanahu wa taala, tetapi belum tentu beriman. Untuk itu kita dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Meskipun saat ini pandemi, tetapi dengan protokol kesehatan kita berlindung, berdoa kepada Allah. Tidak hanya menambah iman, tetapi juga menambah imun. Wallah ma'al faqru akhsha alaikum. Demi Allah, kata Rasulullah, aku bukan takut kepada kalian kemiskinan, walakinni akhsha, tapi aku takut, kata Rasulullah, antubsatu alaikum, ketika dunia diberikan kepada kalian, kama busitot ala man kana qablakum, sebagaimana orang-orang diberikan dunia sebelum kalian, fatanafasuha, kalian berlomba-lomba untuk dunia, bukan berlomba-lomba untuk akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, amma ba'du. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, itu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita telah memasuki tanggal 21 Rajab 1442 Hijriah, di mana kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita berdoa agar kita dipertemukan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Untuk itu mari kita tingkatkan iman takwa kita dengan memperbanyak doa kepada Allah, istighfar kepada Allah. Dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita, dan Allah Maha mengampuni segala dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan pesan Allah kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaklah kalian beristighfar kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan kepada kalian air hujan sebagai nikmat, keberkahan, sebagai rezeki. Wa yamditkum bi amwal wa banin,
Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan berikan kalian dengan rezeki, Allah berikan anak, Allah berikan kita jannat, kebun-kebun dan air yang mengalir sebagai balasan bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan ada orang-orang yang beriman yang disebutkan dengan mu'minuna haqqa, mukmin yang sebenarnya. Karena mukmin dan muslim ini beda tingkatan. Kalau orang-orang muslim, dia penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah Subhanahu wa taala, tetapi belum tentu beriman. Oleh karena itu, panggilan-panggilan di dalam kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena kalau muslim, mereka hanya mengakui Islam, tetapi banyak muslim yang juga munafik. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah juga menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang munafik yang banyak dibandingkan ciri-ciri orang yang kafir. Oleh karena itulah kita harus memperhatikan dan mengetahui bagaimana ciri-ciri mukmin yang haqqa itu. Ulaika humul mu'minuna haqqa, Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Ciri orang-orang mukmin yang sebenarnya itu bagaimana? Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang pertama, orang-orang yang beriman yang sebenarnya itu idza dzukirallah, kalau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, hati mereka takut, ada khauf. Jangan kita memaknai disebut nama Allah kemudian kita hanya takut saja, tidak. Tetapi yang dimaksudkan dari ayat ini juga bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan kepada kita dengan terjadinya berbagai macam bencana, musibah, dengan pandemi yang belum berakhir ini, agar kita takut kepada Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan tanda-tanda ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Dibacakan Al-Qur'an, bertambah iman. Disampaikan pesan-pesan dakwah, diberikan nasihat, diberikan kisah-kisah, bertambah semangatnya untuk ibadah, untuk bertaubat kepada Allah. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apakah sampai di situ saja? Tidak, jamaah Jumat rahimakumullah. Tetapi mukmin yang sebenarnya juga adalah orang-orang yang yuqimunas shalah. Alladzina yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Bukan mengerjakan salat. Kalau kita mengerjakan salat hanya sebatas melaksanakan kewajiban selesai, tapi bagaimana mendirikan salat itu, mengajak orang lain salat. Sebagaimana kita pahami, bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat penting yang patut menjadi perhatian kita semuanya, hadiah terbesar, yaitu diperintahkannya kita salat, di mana Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan Rajab kita senantiasa mengingat kembali bagaimana kisah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, dengan diberikan kita satu hadiah terbesar, satu perintah yang besar dalam kehidupan kita, yaitu salat. As-salatu imaduddin. Salat inilah tiang agama. Salat inilah kita yang senantiasa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita salat 5 waktu, 17 rakaat.
Ini hubungan kita kepada Allah, permohonan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita lalai terhadap salat kita. Untuk itu kita dianjurkan untuk salat berjamaah di masjid. Meskipun saat ini pandemi, tetapi dengan protokol kesehatan kita berlindung, berdoa kepada Allah. Tidak hanya menambah iman, tetapi juga menambah imun kita. Karena dengan salat inilah juga kita akan pertama sekali dihisab. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menegakkan salat, mau salat berjamaah, apalagi salat subuh berjamaah yang disaksikan oleh para malaikat, yang pahalanya juga dilipat gandakan. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Maka kita diajak bagaimana kita memakmurkan masjid kita, bagaimana kita mengisi kegiatan-kegiatan dakwah kita di masjid. Inilah orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna shalah, yang kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, mau bersedekah. Jadi tidak hanya hablum minallah tetapi juga hablum minan nas. Sebagian harta kita serahkan, kita bantu orang-orang yang susah. Apalagi saat ini saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, bencana dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika kita wafat baru kita mengatakan aku mau sedekah. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajrin qarib fasaddaq wa aku minas sholihin. Allah sudah perintahkan kepada kita, infakkanlah sebagian harta kalian itu di jalan Allah sebelum datang kematian kalian. Kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Kemarin kita bertemu teman kita sehat-sehat, kemudian dapat berita wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita menumpuk-numpuk harta kita, tidak kita infakkan di jalan Allah. Padahal ciri mukmin yang sebenarnya adalah mereka wa mimma razaqnahum yunfikun, menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Dan apa kata orang yang mau wafat tadi? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, seandainya bisa saja ditahan, ditunda saja kematianku, fa asaddaqa wa aku minas sholihin, aku mau bersedekah, aku menjadi orang baik. Kalau kita sudah mau wafat, mau jadi orang baik, bagaimana? Harusnya sebelum kita wafat, apalagi kalau kita memiliki jabatan kekuasaan, gunakan untuk kebaikan umat, bukan untuk memberikan keburukan bagi umat. Jangan sampai tanda tangan kita itu membawa dampak bencana musibah, tetapi menjadi orang soleh. Wa aku minas sholihin, jadilah orang yang soleh. Dan di dalam ayat yang lain, tidak hanya soleh tetapi menjadi orang yang muslih, orang yang mau memperbaiki. Kalau soleh hanya pribadinya sendiri, tetapi muslih, dia memperbaiki keadaan kondisi saat ini yang kurang baik, dia mau memperbaiki. Pernah satu ketika Haris bin Malik al-Ansori marra ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika berlewat bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Haris, kaifa asbahta?" Apa kabarmu wahai Haris? Maka Haris mengatakan, "Kuntu mu'minan haqqan ya Rasulullah." Aku menjadi mukmin yang sebenarnya. Luar biasa. Kalau mungkin kita pertanyaannya kaifa asbahta, asbahtu bi khair. Tetapi ketika Haris ditanya, dia mengatakan, asbahtu mu'minan haqqan, aku menjadi orang mukmin yang sebenarnya. Lalu Rasulullah bertanya, unzur madza taqul? Wahai Haris, coba pikirkan apa yang kau katakan tadi. Ya. Fa inna likulli syai'in haqiqah, karena sesungguhnya dalam setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Fa madza haqiqatu imanika? Jadi apa hakikat iman kamu itu? Iman yang kamu katakan mukmin yang sebenarnya tadi itu bagaimana? Maka dijawab oleh Haris, faqala azafat nafsi anid dunya. Aku sudah tidak lagi terlalu memikirkan dunia. Dunia itu dekat. Dunia itu sementara. Banyak orang mencari dunia, menumpuk harta dan sebagainya, kemudian dia mati, tidak dia bawa harta bendanya di dalam kubur.
Lalu menjadi perhatian kita semuanya ketika kita katakan aku tidak lagi terlalu banyak mengurusi dunia ini, karena memang dunia ini banyak sekali godaannya, banyak sekali gangguannya. Lalu apa kata Rasulullah di dalam hadis yang lain? Wallah ma'al faqru akhsha alaikum. Demi Allah kata Rasulullah, aku bukan takut kepada kalian kemiskinan, walakinni akhsha, tapi aku takut kata Rasulullah, antubsatu alaikum, ketika dunia diberikan kepada kalian, kama busitot ala man kana qablakum, sebagaimana orang-orang diberikan dunia sebelum kalian, fatanafasuha, kalian berlomba-lomba untuk dunia, bukan berlomba-lomba untuk akhirat. Wa tuhlikakum kama ahlakatsum, maka kalian nanti dibinasakan karena dunia itu. Kemudian apa disampaikan oleh Haris setelah dia mengatakan azafat nafsi anid dunya? Dia mengatakan fa ashartu laili, aku selalu begadang malam dengan melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, begadang malam tapi qiyamul lail, bukan begadang malam mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melalaikan. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh beliau, wa azma'tu nahari, aku senantiasa berpuasa di siang hari. Aku tahan ya makan minum, maksudnya dia senang berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan, ya kemudian dia mengatakan, wa ka'anni, dan seolah-olah aku melihat anzuru ila rabbi, ila arsy rabbi barizan, aku melihat arsy Tuhanku dengan jelas. Wa ka'anni ara, dan seolah-olah aku melihat ila ahli jannah yatazawaruna fiha, ahli surga saling mengunjungi. Sama kalau kita ibadah, kita saling mendoakan, nanti bertemunya di surga bersama-sama orang-orang yang beriman. Kemudian wa ka'anni anzuru ila nar, dan seolah-olah aku melihat kepada ahli neraka yatada'auna fiha, mereka menjerit-jerit di dalam neraka itu minta pertolongan. Maka apa kata Rasulullah? Arafta falzam, kamu sudah tahu tentang mukmin yang sebenarnya, maka luruslah kamu, teruskan. Dia ucapkan sebanyak 3 kali. Ini jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang mukmin yang sebenarnya, orang-orang yang tidak ragu terhadap agamanya, sebagaimana Allah jelaskan di dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah alladzina amanu, orang yang beriman, tsumma lam yartabu, tidak ada keraguan dalam menjalankan agamanya. Wajahadu fisabilillah, dan dia mau berjuang di jalan Allah dengan biamwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya, fisabilillah, untuk di jalan Allah. Wa ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang membenarkan janji-janji Allah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wallahu a'lamu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita
menambah keyakinan kepada Allah agar kita tetap istiqomah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiun qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha lazim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.